Dalam suatu ujian, seorang siswa diharuskan menjawab soal multiple choice sebanyak 3 kali. Berubah acak, banyaknya jawaban benar adalah. Ingat, karena dia harus menjawab soal sebanyak 3 kali, jadi variabel acak untuk jawaban yang benar adalah, ingat, yang mau dicari itu yang benar. Karena ada 3 soal yang perlu dijawab, kemungkinan itu bisa tidak ada soal yang benar, yaitu simbol no. Lalu, kemungkinan bisa 1 soal dijawab benar, atau boleh juga 2 soal dijawab benar, atau 3 soal jawab benar semuanya. Jadi kemungkinannya adalah tidak ada yang benar, 1 soal yang benar, 2 soal yang benar, dan terakhir 3 soal yang benar. Maka variabel acaknya atau perubah acaknya itu adalah 0, 1, 2, 3. Jawabannya terletak di bagian E. Lanjut soal berikutnya. 27. 2 buah dadu diundi bersama-sama sebanyak 3 kali. Peluang mendapatkan 2 kali mata dadu berjumlah 9 adalah. Bagian soal ini kita harus buat dulu, yaitu ruang sampelnya. Karena di sini pelemparan 2 buah dadu, maka kita ada 2 kejadiannya, yaitu yang dadu pertama dengan dadu yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat soalnya minta yaitu muncul 2 kali mata dadu yang berjumlah 9. Kita coba cek dulu, yaitu yang titik sampel yang bisa menghasilkan jumlah 9. Yang bisa menghasilkan jumlah 9 itu terletak di 36, yaitu di sini. Lalu lanjut 4, 5 di sini. Lanjut 5, 4. Lalu lanjut 6, 3. Jadi kejadian yang dimaksud itu ada 4. Lalu karena soalnya bilang ini dilempar atau diundi sebanyak 3 kali, tapi peluang untuk mendapatkan 2 kali saja yang berjumlah 9 adalah. Jadi kita pakai rumus peluang sama dengan kombinasi 3 kali undi, lalu diminta hanya muncul 2 kali. Lalu buka kurung, kejadian yang dimaksud adalah berjumlah 9 itu sebanyak 4 kejadian dari total 36 dipangkat 2. Pangkat 2 ini karena di sini mau muncul 2 kali, dan 1 kali itu yang tidak muncul jumlah 9. Maka tadi yang jumlah 9 adalah 4/36, maka yang muncul tidak berjumlah 9 yaitu lawannya. Lawannya di sini itu sebanyak 32/36. Lalu pangkat 1. Kombinasi 32 maka 3 faktorial, lalu 2 faktorial, lalu 3 kurang 2. 3 kurang 2 faktorial. Buka kurung. 4/9 dikecil 4/36 dikecil bagi 4, 1/9. Pangkat 2. Lalu 32/36 dikecilkan bagi 4 dapat 8/9 pangkat 1. Lanjut 3 faktorial per 2 faktorial. 3 kurang 2 dapat 1 faktorial. Lalu 1/9 pangkat 2 1/81. Lalu 8/9 pangkat 1 8/9. Lanjut lagi. Di sini bisa coret habis 3 faktorial coret, maka sisa 3. Karena yang belakang 21 itu dengan 2 faktorial yaitu 21 coret, jadi sisa 3. Maka 3 dikali 1/81 dikali 8/9.
bagian ini ada yang bisa coret, yaitu bagi 3, 1 bagi 3, 27. Maka hasilnya dapat 1 kali 8 dapat 8 per 27 kali 9 maka dapat 243. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 28. Sepasang suami istri merencanakan untuk mempunyai 4 orang anak. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya anak perempuan, nilai dari P X lebih kecil sama dengan 2 adalah. Jadi sekarang kita masuk ruang sampelnya dulu. Karena di sini mau memiliki 4 orang anak, jadi kejadiannya itu bisa kita mulai dari laki-laki sebanyak 4. Lalu mulai dari L, P. Ini ada 3 laki-laki, 1 perempuan. Kita lanjut lagi. L, P. Lanjut L, P. Terakhir L, P. Ingat, di sini itu anak pertama yaitu semuanya laki-laki. Lalu sisa 3 anak di belakangnya itu semuanya acak. Jadi di sini ada 8 kemungkinan. Sekarang kita lanjut. Jika yang pertama adalah perempuan dulu. Perempuan lalu L laki-laki, lalu P. Lanjut terakhir semuanya perempuan. Jadi di sini ada 8 lagi kemungkinan dengan anak pertamanya adalah perempuan. Jadi sisa di belakang 3 anak itu acak. Lanjut. Jadi total kemungkinan di sini itu ada 16. Karena soalnya minta variabel acak menyatakan banyak anak perempuan. Lalu yang mau dicari adalah P, di mana X lebih kecil sama dengan 2. Artinya ini nanti F0 ditambah F1 ditambah F2. Karena mau lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2, maka nanti paling banyak itu 2 anak perempuan. Lalu bisa di bawahnya yaitu 1 anak perempuan atau tidak ada anak perempuan karena di sini tanda kecil. Maka kecil itu bisa lebih kecil dari angka 2 ini ya. Jadi bisa kemungkinan 0, 1, 2. 0 ini artinya 0 anak perempuan. Lalu ini juga 1 anak perempuan. Lalu di sini juga 2 anak perempuan. Lanjut. Jadi ini mau cari F0 yaitu peluang untuk tidak ada anak perempuan. Kalau tidak ada anak perempuan, maka hanya 1 kemungkinan yaitu di bagian sini. Ini adalah tidak ada anak perempuan. L itu sebanyak 1 per total 16 kemungkinan. Tambah F1 ini adalah untuk yang 1 perempuan. Yang 1 perempuan terletak di sini. Ini 1P, ini 1P. Lalu kita tinggal cari yang 1P ini juga. Lalu bagian ini juga 1P. Jadi sisanya itu lebih dari 1P. Maka kemungkinannya itu ada 1, 2, 3, 4. 4 per total 16 kemungkinan. Dan terakhir itu mau F2 yaitu 2 perempuan. Yang 2 perempuan terletak di bagian ini. Perempuan 2. Ini perempuan 2. Lanjut. Ini perempuannya 2. Lalu ini perempuannya 2. Lalu bagian sini perempuannya 2. Lalu ini juga 2. Dan ini juga 2. Dah, sisanya itu lebih dari 2.
Jadi untuk yang dua perempuan itu kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari total 16. Lanjut berikutnya yaitu 1 ditambah 4 itu 5. 5 ditambah 6 dapat 11/16. Jadi kemungkinannya itu jawabannya 11/16 terletak di bagian E. Lanjut soal berikutnya. 29. Sebuah toko sepatu mencatat jumlah sepatu yang terjual setiap hari. Misalkan X jumlah sepatu yang terjual dalam sehari selama bulan November 2018 sebagai berikut. Ini jumlah harinya yaitu 6 hari, ini 12 hari, ini 9 hari, ini 3 hari. Itu untuk variabel acak X yaitu 1345. 1345 ini adalah jumlah sepatu yang terjual dalam sehari selama bulan November 2018. Jadi kita disuruh cari distribusi peluang variabel acak X-nya adalah, ingat di sini total harinya kita harus jumlahkan dulu, yaitu jumlahkan yaitu 6 tambah 12 itu 18, lalu 9 tambah 3 itu dapat 12. 18 ditambah 12 maka dapat 30. Artinya di sini total harinya itu sebanyak 30. Maka kita mau cari distribusi peluang variabel acak X-nya. Langkah pertama kita cari dulu F yaitu 1. Untuk X1 itu terjual selama 6 hari. Dari total itu 30 hari. Maka ini bisa dikecilkan dengan bagi 2. Karena kita mau ubah dalam bentuk jawaban itu desimal, maka yang bagian bawah ini kita usahakan untuk jadikan angka 10, 100 atau 1000. Maka kita bagi 3, atasnya ikut bagi 3. 6 bagi 3 dapat 2. Per 30 bagi 3 dapat 10. 2 per 10 desimalnya adalah 0,2. Ini dapat. Kedua, sekarang kita cari F buka kurung X yang kedua adalah 3. Untuk yang 3 itu jumlah harinya adalah 12. Maka harus per total 30. 12 dengan 30 ini bisa dikecilkan dengan bagi 3. Maka 12 bagi 3 dapat 4, per 30 bagi 3 dapat 10. 4 per 10 desimalnya adalah 0,4. Sekarang langkah 3 yaitu cari F. Yang ketiga itu F4. F4 ini itu sebanyak 9 hari. 9 per total 30. Ini bisa dikecilkan dengan bagi 3. Bagi 3. Maka 9 bagi 3 dapat 3, per 30 bagi 3 dapat 10. 3 per 10 desimalnya adalah 0,3. Lanjut yang keempat, yaitu kita cari F. Terakhir itu 5. F5 ini itu sebanyak 3 dari total 30. 3 dengan 30 ini bisa dikecilkan dengan bagi 3. 3 bagi 3 maka dapat 1. 30 bagi 3 maka dapat 10. 1 per 10 desimalnya adalah 0,1. Maka jawaban ini terletak di bagian A. Yaitu saat X1 ini Fx-nya yaitu 0,2. Lanjut 0,4. Lanjut 0,3. Dan terakhir 0,1. Maka jawaban yang tepat di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 30. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, ingat,
Di sini dikasih tahu 3/5 ini adalah berhasil untuk menahannya. Oke, ini 3/5 ini adalah berhasil menahan, yaitu 3/5. Jika gagal menahan, artinya 1 dikurang 3/5, maka dapat 2/5. Artinya ini untuk yang berhasil, ini untuk yang gagal. Pertanyaan, dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali. Maka rumusnya yaitu peluang sama dengan kombinasi 5-3. Ini artinya 5 kali tendangan. Ini artinya mau 3 kali yang sukses atau maksudnya berhasil menahan tendangan penalti ya. Maka yang 3 ini itu nanti untuk yang berhasil yaitu 3/5 lalu dipangkat 3. Kalau untuk yang gagal artinya 5 kali tendangan, kalau 3 kali berhasil otomatis 2 kali gagal, dan gagal itu peluangnya adalah 2/5. Maka 2/5 itu dipangkat 2. Lanjut rumus kombinasi 5 faktorial 3 faktorial 5 kurang 3 dapat 2 faktorial. Buka kurung. 3/5 pangkat 3 maka dapat 27/125. Lalu 2/5 pangkat 2 maka dapat 4/25. Di sini ada yang bisa dicoret, yaitu bagi 3 1, ini bagi 3 faktorial maka sisa 5 kali 4. 5 kali 4 itu dapat 20. Lalu 21, ini 2 faktorial 21. 20 dibagi 2 maka dapat hasilnya adalah 10. Buka kurung. 27 dikali 4 maka dapat 108. Lalu per 125 dikali 25 maka dapat 3125. Pas bagian di sini ada yang bisa dicoret, yaitu bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 625. Maka hasil akhirnya yaitu 2 kali 108 maka dapat 216 per yang bawah adalah 625. Maka jawaban ini terletak di bagian C.